setelah mereka para ulil albab berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Ini adalah merupakan doa yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memohon maghfirah, memohon ampunan dan pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, serta rahmah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, fastajaba lahum rabbuhum, maka kemudian Allah mengabulkan doa mereka, yaitu adalah doa untuk meminta maghfirah, rahmah dan sawab, ganjaran dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, anni ay bi anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa. Sesungguhnya aku, kata Allah, la udhi'u amala 'amilin minkum, tidak menyia-nyiakan amala 'amilin, amal daripada setiap orang yang beramal baik, minkum daripada kalian, baik min zakarin, baik yang beramal baik itu min zakarin laki-laki, au unsa ataupun perempuan. Siapapun yang mau beramal baik, yang mau taat kepada Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amal baik daripada mereka, baik laki-laki ataupun perempuan. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, tidak membedakan jenis kelamin di dalam memberikan pahala dan balasan daripada setiap orang yang mau beramal baik, setiap mereka yang mau beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka yang menuntut emansipasi wanita, kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, maka Allah sudah menjawab bahwa anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa. Ini kesetaraan gender. Ya, kesetaraan gender, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Maka kalau mereka kelompok orang yang memperjuangkan emansipasi wanita, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, mereka mengatakan kalau laki-laki boleh menjadi imam Jumat, kenapa perempuan tidak boleh? Kalau laki-laki mendapatkan lizzakari mislu hazil unsayain, mendapat dua bagian daripada bagian perempuan, ini tidak adil. Kenapa perempuan mendapat separuh daripada bagian laki-laki? Tidak ada kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian kalau laki-laki boleh menikah hingga 4, kenapa perempuan tidak boleh memiliki punya suami 4? Nah, ini juga termasuk daripada yang mereka pertanyakan, kenapa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian di dalam rumah tangga mereka mengatakan, kenapa yang menjadi pemimpin itu laki-laki? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kenapa bukan perempuan yang menjadi pemimpin?
Lalu kemudian yang menjadi pemimpin al-imamul uzma, kenapa harus laki-laki kok tidak perempuan? Banyak kenapa kok harus laki-laki. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa. Memang ada ya, kalau dalam hal warisan itu hanya 4 masalah di mana laki-laki mendapatkan 2 kali lipat daripada bagian perempuan. Ada banyak masalah bagaimana seorang laki-laki itu bahkan itu mahjub oleh seorang perempuan, tidak mendapatkan apa-apa. Ada juga masalah di mana bagian antara laki-laki dan perempuan itu sama, dan bahkan ada dalam sebagian masalah di dalam warisan perempuan justru mendapatkan lebih banyak daripada bagian laki-laki. Jadi tidak benar kalau dikatakan laki-laki itu selamanya mendapatkan 2 kali lipat daripada bagian perempuan di dalam hal waris. Itu tidak benar. Adapun dalam hal qawwamah, kepemimpinan di dalam rumah tangga, kenapa harus laki-laki? Maka ada dua alasan. Allah mengatakan bima faddalallahu ba'dakum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ada 2 hal, ada 2 alasan kenapa yang dipilih oleh Allah itu adalah laki-laki yang menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Bima faddalallahu ba'dakum ala ba'd, karena sebab Allah Subhanahu wa taala faddalallahu, Allah telah memberikan keutamaan, keunggulan yang lebih kepada seorang laki-laki. Salah satunya di dalam masalah di dalam kekuatan fisik, ya, kekuatan fisik. Yaitu orang laki bi orang bini orang laki bi orang bini sorocak paca, orang bini tak kira menang. Jadi memang fisik seorang laki-laki itu Allah ciptakan jauh lebih kuat daripada fisik seorang perempuan. Nah, rama bisa seteti pemimpin orang si fisik lemah. Mestinya seteti pemimpin adalah mereka yang memiliki fisik yang kuat. Maka yang dipilih oleh Allah adalah seorang laki-laki. Bima faddalallahu ba'dakum ala ba'd. Dan yang kedua, keutamaan yang Allah berikan kepada seorang laki-laki adalah keutamaan di mana seluruh para nabi dan para rasul itu adalah terdiri daripada seorang laki-laki. Tidak pernah kita temukan ada seorang nabi perempuan, karena Nabi Ria harus menerima wahyu dari Allah. Mompa nabina bini deki tepak head malaikat Jibril tak teti se ngiba wahyu. Beda perai namun nabi bini, nabi laki nje. Ya, jadi keberlangsungan wahyu itu akan terganggu dengan di mana kondisi perempuan itu sedang dalam keadaan menstruasi. Jadi keutamaan juga yang Allah berikan kepada kaum laki-laki. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan yang kedua, kenapa kepemimpinan itu Allah berikan kepada mereka kaum laki-laki bukan kaum perempuan? Wa bima anfaqu min amwalihim. Alasannya adalah karena yang wajib memberikan nafkah itu adalah seorang laki-laki. Orang bini. Dan wajar bagaimana seseorang yang Allah berikan kewajiban untuk menafkahi, ngodiin, memberikan pengodi, ya, nafkah dek keluargana aji setiti pemimpin.
sabri nafkah wajar jadi pemimpin. Jadi dua hal, karena orang laki andi keutamaan tak ada nabi bini, orang laki fisik lebih kuat dari orang bini, dan orang laki sabri nafkah. Maka karena alasan itulah Allah Subhanahu wa taala memilih laki-laki sebagai qawwamuna 'alan nisa. Tapi bukan berarti mentang-mentang jadi pemimpin lalu kemudian orang bini yang ke rakyat yang ke pengikut yang ke ya orang laki juga kau ngalak apa sih tadi pendapat dari orang bini kor bagus pendapat tegele. Namun pada akhirnya yang memberikan keputusan adalah seorang laki-laki, karena qawwamuna 'alan nisa. Jadi memang ada hal-hal di mana seorang laki-laki itu lebih utama, lebih unggul daripada seorang perempuan. Tapi tak kapi apa orang laki jadi nabi, tak ada orang bini jadi nabi nang keluarga pemimpin orang laki. Hari aturan dari Gusti Allah, aturan dari Gusti Allah. Oleh masalah poligami, orang laki oleh empat. Harmun ajeling nang syariat selamba justru atosan bahkan ebuan. Pada sahabat seabini sepolo bi Kanjeng Nabi telak ben sisa empat. Artinya justru Kanjeng Nabi ngurangin beni nambahin dari syariat sebelumnya. Itu pun aji bersyarat berat, yaitu harus adil. Harus adil. Ya. Orang yang seabini lebih dari situng tak adil dengan Kanjeng Nabi, kelak di hari kiamat wasyikkuhu ma'ilun, dia akan berjalan miring ke sebelah arah kacrah. Niteng dak dia. Jadi mana jalan agak miring berarti dia bini dua tak adil. Nang tina kiamat. La udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa. Maka dalam hal balasan, hal ganjaran dan pahala, Allah tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. La udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa. Ya. Adalah adil lah. Memang ada hal-hal di mana seorang laki-laki itu diangkat dan lebih ditempatkan lebih tinggi daripada seorang perempuan. Tapi dalam sisi lain, dalam hal ibadah orang laki dan orang bini pada. Tak ada istilah mun orang laki ngaji kenceran oleh dua, mun orang bini ngaji oleh situng. Anjir. Itu enggak adil berarti Allah. La udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa. Dalam hal ibadah, siapapun daripada mereka laki-laki ataupun perempuan, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal baik mereka. Yang baik akan mendapatkan balasan, dan yang melanggar larangan Allah akan mendapatkan siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Min zakarin aw unsa, tidak bisa laki dan bini pada. Mun bagus laki kencar masuk surga, laki abini ba'dukum min ba'd, ay ba'dukum ka ba'din. Dalam sebagian tafsir ba'dukum min ba'd ay ba'dukum ka ba'din. Sebagian kalian itu sama dengan sebagian yang lain. Ya, artinya sama antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan ayat ini turun lamma qalat Ummu Salamah, tatkala Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inni la asma' zikran nisa'i fil hijrah bisyai'. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak pernah mendengar Allah Subhanahu wa taala menyinggung
menyebut zikran nisa, menyebut perempuan fil hijrah bisyai'in, di dalam hijrah bisyai'in, sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyinggung seorang perempuan di dalam hijrah. Ya. Jadi seakan-akan perempuan itu dimarginalkan, disingkirkan, dipandang sebelah mata. Seakan-akan di dalam masalah hijrah adalah seorang laki-laki, sahabat laki-laki. Yang perempuan tidak pernah disinggung. Maka kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, inni la asma'u dzikran nisa'i fil hijrah bi syai'in. Kami tidak pernah mendengar Allah menyinggung seorang perempuan fil hijrah, di dalam hijrah. Jadi Ummu Salamah memahami bahwa seakan-akan yang mendapatkan pahala hijrah itu hanya sahabat yang laki-laki. Kalau perempuan hijrah seakan-akan tidak mendapatkan pahala, hanya untuk para sahabat laki-laki. Maka apa kata Allah? In anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa. Pada Ummu Salamah, man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tergantung hijrahnya kepada Allah apa kepada dunia. Barang siapa yang hijratuhu ila Allah wa rasulih, hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Baik perempuan ataupun laki-laki pada. Jadi hijrah dari Mekah ke Madinah oleh kenceren karena perintah dari Kancing Nabi. Lambo mun seti tak oleh kenceren. Pada orang Mekah pa hijrah nin kaum muhajirin tak oleh kenceren. Seoleh kenceren hijrah dia lambo seti tak oleh kenceren dari Mekah ke Madinah. Ada istilah hijrah. Yang ada adalah hijrah daripada kelakuan coba, hijrah ngalle da kelakuan bagus. Aja soleh kenceran. Adapun hijrah dari Makkah ke Madinah tak oleh kenceran. Makanya kata Nabi, la hijratah ba'dal fatah. Tidak ada istilah hijrah ba'dal fathi, setelah ditaklukkannya kota Makkah. Walakin jihad wa niyah. Yang ada adalah jihad dan meluruskan niat, memperbaiki niat. Itu yang ada setelah hijrah. Bagaimana setiap amal kita itu niatnya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wal jihad, dan jihad. Ba'dukum min ba'd. Kenapa Allah tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan? Karena ba'dukum min ba'd. Sebagian kalian itu lahir daripada sebagian yang lain. Maka tidak perlu dibeda-bedakan dalam hal as-sawab, memberikan balasan dan ganjaran. Ba'dukum min ba'd, ay mutanasilun min ba'd. Yang perempuan itu lahir daripada yang laki-laki. Dia memiliki ayah dan ayah itu laki-laki. Ayah itu lahir daripada perempuan karena ayah itu memiliki ibu dan ibu itu adalah perempuan. Makanya ba'dukum min ba'd, sebagian kalian itu lahir daripada sebagian yang lain. Maka tidak perlu dibeda-bedakan, kecuali yang laki-laki lahir daripada laki-laki. Beda orang lahir bapak dari bapak ada embung, berarti laki-laki. Ada pada dia. Atau orang bini lahir dari orang bini, embu, ada pasti bapak embu, beda laki beda bini. Itu yang dimaksud dengan ba'dukum min ba'd. Maka tidak perlu dibeda-bedakan karena sebagian yang lain itu lahir daripada sebagian yang lainnya. Itu ba'dukum min ba'd, ay ka ba'din. Atau ba'dukum min ba'd, ba'dukum mutanasilun min ba'd, au ba'dukum ka ba'din. Sebagian kalian itu sama dengan
sebagian yang lain. Kalau melakukan ibadah mendapatkan pahala, kalau melanggar bermaksiat kepada Allah ya mendapatkan siksa. Laqi'ah bini apa ada? Wabil aqsi wal jumlah muakkidatun lima qablaha ayhum sawa fil mujazah bil a'mal wa tarki tadyi'iha. Pada sesalah-salah sebener-bener laqi'ah bini'ah pada tak bida akibat Gusti Allah. Harinya man adil. Jadi jangan lalu kemudian hanya karena satu masalah, misal nang keluarga seteti pemimpin orang laki nang Jumatan seteti imam rikun zaman orang laki ring bini tak bisa teti, lalu kemudian dikatakan Islam itu tidak adil. Laria kelero. Jadi tidak melihat Islam itu secara keseluruhan. Secara keseluruhan bahwa ada ya memang ada sebagian masalah orang laki lebih unggul dari orang bini, tapi lebih dari kemaslahatan orang, demi kemaslahatan orang. Makanya mereka kaum gender ya, seperti siapa Fatimah Mernesi yang di Mejo nang Perancis aja ngatek Jumatan siteti imam orang bini. Dia mengatakan kenapa harus orang laki tok siteti imam, orang bini tak bisa teti imam. Akhir ngatek Jumatan abang teti imam. Maria apa nyaman akabaitibi aturun akabaitibi. La udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa. Maka orang bini ria yang kak seampuna Islam ri datang. Melamba Islam orang bini ria teti barang komoditi dijual belikan budak. Tapi ketika Islam datang, bahkan Kancing Nabi Adabu, man kana lahu salasu banatin, barang siapa yang memiliki anak 3 perempuan, lalu kemudian dia didik, diajari tentang agama, apa kata Nabi? Kunna lahu sitran minan nar. Maka anak perempuan itu kelak akan menjadi penghalang, penyelamat daripada api neraka. Wari berarti kan salah satu sebuah penghargaan ya derajat bagi ka orang bini dalam orang bini kelak mon bagus edidi bisa meselamat orang sepona orang sepoduana. Lamba orang bini dipandang sebelah mata, menjadi barang komoditi, barang dagangan, beli jual, tak dinilai. Bahkan melahir orang bini maka orang sepono kala tukah kikir ban pada saya pendem, pada saya paten. Siti Hanna anadhar inni nadhartu laka ma fi batni muharrara. Ada benar Siti Hanna kandungan dan kula anadhar ay muharrara ay khalisan, orang semurni untuk ibadah dan keajunan sahabat nang Baitul Maqdis. Ternyata inni wada'tuha unsa, ya Allah dan kula lahir bini, walaysa dzakaru kal unsa, bini tak pada bi laki. Ada tafsiran banyak. Siti Hanna bini tak ridha deka
Siti Maryam saya lahirakin bini. Jawabun Siti Hanna walaysa dzakaru kal unsa, laki tak pada bini, abang tero laki tapi saya lahir bini. Jawabuna ulama Siti Hanna bani ta'ridha ridha laisa dzakaru kal unsa, laki saya keterodan kula tak pada bini saya paringin sareng ajunan. Saya paringi ajunan pasti lebih bagus daripada saya keterodan kula walaupun laki. Jadi ya jabut ulama artinya apa saya bagi bi Gusti Allah walaupun menurut akal kita bagus aja bagus. Aja bagus. Ya. Memang usaha iya. Tapi hasil terakhir yakin bahwa setiap apa saya paringa kibi Gusti Allah aja seabak tandi daya maka ji bagus. Walaysa dzakaru kal unsa. Siti Hanna terolake tapi ternyata saya lahir bini. Ada bu walaysa dzakaru kal unsa, memang terolake tapi saya lahir bini. Maka bini saya lahir saya dari Allah ji lebih bagus walaupun bini ketempeng laki saya ketero. Maka dari akhir lahir bini tapi apa di laki? Bini tak head. Aja artinya bini pada bi laki. Bini batinnya tapi laki orang. Mun laki kan tak head ibadah terus. Saya ketero bi Siti Hanna adalah tero ibadah terus. Karena orang bini kan beda peraina. Beda lampu merana, beda menstruasi, beda head. Maka bi Gusti Allah iberin Siti Maryam tapi tak head. Berarti batin bini tapi aslina laki. Aja saya kocak muharrar. Tapi orang bini dalam keadaan head mun maks ibadah justru susah. Aja peparing dari Gusti Allah. Oh terus pada bi laki orang bini istirahat beristirahat, orang laki tak ada istirahat. Deki korang ibadah bi orang laki seumpama. Tak korang justru aja dispensasi. Kemurahan dari Gusti Allah. Kata bahallahu ala banati Adam. Lakar icap untuk orang-orang bini. Justru mon maksa maka tu seorang bini kala. Ibadah dalam keadaan head. Karena ibadah ribani kuncuman solat to, artinya ibadah si butuh wudu, pada zikir, pada tafakkur, pada nolong orang, aja cukan ibadah. Maka ketika orang bini dalam keadaan head, lakukan ibadah-ibadah yang lain yang tidak memerlukan wudu. Misal ketika tepat malam Lailatul Qadar, orang bini dalam keadaan head, aduh abak head, darah mesti nyari Lailatul Qadar. Ketika dalam keadaan head, siapa ngerasa polan abang head pas tak kira oleh Lailatul Qadar, aja bisa ki oleh Lailatul Qadar kelaban ibadah selain saya tak butuh wudu. Bisa tetap berlomba-lomba mereka orang-orang perempuan yang dalam nyari Lailatul Qadar walaupun ada abang dalam keadaan head. Bisa atikir, ya, bisa tafakkur, bisa kelaban ibadah-ibadah selain. Ada yang dalam ibadat tidak ada perbedaan orang laki berorang bini, sesalah si bener-bener. Boleh dalam masalah ilmu, dalam masalah ilmu tidak ada perbedaan. Agama tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan di dalam ilmu pengetahuan. Pernah ada seorang sahabat perempuan datang kepada Nabi, ya Rasulullah, zahabar rijalu bihadithik. Ya Rasulullah, zahabar rijalu bihadithik. Lihatlah bagaimana berapa banyak sahabat-sahabat laki-laki yang sudah banyak menghafal daripada hadismu, mempelajari tentang ilmu agama, ada beberapa majlis-majlis ilmu. Nah, sedangkan kami para sahabat perempuan tidak ada majlis. Artinya sahabat
bini re matur dak Kancing Nabi, ya Rasulullah dan kula juga teropa di sahabat keelakean si banyak hafal hadis, si acur, si pinter tentang agama, dan kula juga tero pinter. Apa Kancing Nabi membeda-bedakan? Wes bana ta oleh ajar kaki nang dapur wenan. Kaki masak wenan. Si ajar agama cuman keelakean tok. Enggak Kancing Nabi. Kancing Nabi mengatakan ijtami'na fi yaumi kadza wa fi makani kadza. Dawuh Kancing Nabi, iya wes deku akompol nang tempat riyah bakturiyah. Matur orang bini. Ada Kancing Nabi, zahabar rijalu bi haditsik. Dan kula juga teroan di jadwal ngajar tu'allimuna mimma 'allamakallah. Untuk ngajarin dan kula para sahabat-sahabat ni binian. Ida ben Kancing Nabi ijtami'na fi yaumi kadza wa fi waqti kadza. Ya wis la atur jadwal lah. Idi matam pada kol berempah deki na'tika seengkok datang dak kebana ngajarin tentang ilmu-ilmu agama. Apa pada bi Kancing Nabi. Tentang ilmu agama apa pada bi Kancing Nabi. Maka dina tentang pelajaran pondok laki bi pondok bini persis pada, tidak dibeda-bedakan. Si laki lebih tekir dari inja tetap ada. Kelas situng, kelas 2 persis pada kayak itu. Ada saya maksud la udhi'u amala amil minkum min dzakarin aw untha, tidak dibeda-bedakan. Mun seumpama si bini lebih maba, waria pelecehan Berarti orang bini lebih bodoh dari orang laki. Memang secara pernah ada voting kelamin laki dan bini, sekarang masih lebih pintar. Aja laki IQ-nya itu lebih tinggi satu angka lebih tinggi dari orang laki secara kelamin. Tapi tidak menutup kemungkinan secara individu orang bini lebih pintar dari orang laki secara individu. Beda aja penelitian secara keseluruhan ya, bani secara individu. Orang celeker di obung loros lebih pintar kemah misalnya. Aja beda lebih pintar seloros. Terus apanya mana aja secara keseluruhan bani individu.